Oke, PP gimana kok? PP masih good ya, koreksi normal, masih bullish selama di atas garis merah. Saat ini harga membentuk pola falling wedge. Menurut saya kita bisa breakout, dan jika breakout, nah dan di situ teman-teman bisa buy on breakout, dan teman-teman bisa pasang stop loss kalian di bawah garis merah. Pastinya not financial advice, do your own research ya. Jangan lupa terapkan risk management yang baik. Bang, udah jadi bearish belum? Warga Twitter 80% bearish, perang mah gak bohong. Ya, sekali lagi, apakah perang secara historikal menyebabkan market crash? Data dari Bravos Research mengatakan tidak, data dari Standard Research mengatakan tidak, ya. Jadi untuk sementara jika market akan crash itu bukan karena perang, tapi karena harga minyak terbang. Dan sementara harga minyak belum terbang. Jadi menurut saya market masih aman at least untuk sementara ini. Kok tolong perkiraan Bitcoin naik sampai berapa hari ini, kok turun terus 2 hari lalu. Saya nggak akan ada orang yang bisa tahu hari ini Bitcoin keberapa, besok Bitcoin keberapa ya. Tapi yang saya bisa bilang adalah Bitcoin secara global makro ya, indikatornya masih mengatakan bullish ya. Teman-teman bisa lihat masih mengatakan bullish, dan secara teknikal juga masih bullish. Karena kita tidak jebol support ini dengan kuat, kita hanya false breakout saja. Menurut saya kita bisa recovery dalam waktu dekat, tapi jika harga turun lebih dalam lagi dan closing di bawah 100.000, nah itu baru skenario bahaya, dan kita bisa antisipasi penurunan yang lebih dalam lagi. Oke? Apa Mudeng masih bisa potensi? Mudeng harusnya iya ya, sekarang kan koreksi normal ya. Ya, Mudeng koreksi normal. Ada pola falling wedge juga nih, yang kemungkinan bisa di breakout ya, seperti ini. Dan menurut saya masih bullish selama di atas swing low ini guys. Tapi jika teman-teman beli di sini dan stop loss di sini, ini basically 80% ya minusnya. Dan jika minusnya 80% ya itu basically teman-teman hilang semua uangnya. Jadi jika teman-teman mau beli Mudeng, make sure masukin modal yang kalian siap hilang ya. Jika teman-teman siap hilang 5 juta, masukin aja 5 juta. Jangan lebih dari itu ya, karena akan mengganggu psikologi. BTC ke $75, bear, I don't think so ya, I don't think so. Thanks Ko, sehat selalu. Thank you juga Kak, kakak juga sehat selalu ya. Bahas Mudeng Sol Coach barusan udah. Mudeng Solana kok gimana? Masih kuat naik lagi nggak? Banyak banget yang beli Mudeng ya, buset dah. Mudeng sekali lagi ya, ini bullish falling wedge pattern. Trennya masih bullish ya, tapi ujung-ujungnya tergantung Bitcoin. Jika Bitcoin naik, pastinya satu market crypto akan ikut naik. Dan jika kita tanya apakah Bitcoin akan naik, sudah saya jelaskan dari tadi, yes, kemungkinan Bitcoin naik ya, karena satu ya, M2 masih mengatakan bullish ya, dan kedua, smart money belum jualan, smart money masih akumulasi. Oke, satu nih pertanyaannya. SPX 6900 gimana kok? Masih ada potensi naik gak? SPX 6900 is the next Bitcoin guys. Ya, is the next Bitcoin. Ini nggak pom-pom, ini pendapat saya pribadi jujur. Bukan financial advice sekali lagi. Bukan perintah beli jual. Tapi saya cuma mau sharing kepada teman-teman semua kalau saya sangat yakin kepada SPX 6900. Maaf coach, saya izin live, mohon nanti direkod di grup VIP. Kak, siap kak. Thank you banget sudah join live streamnya. Hati-hati di jalan dan selamat beraktivitas. Kok Mockcoin sama AI16Z? Oke. Mock saya oke sih, saya cukup suka Mock ya. Ini teman-teman bisa lihat uptrend ya, teman-teman bisa lihat harga berada dalam stage 2 uptrend. Setelah berhasil breakout dari sideways trend, saat ini harga koreksi normal membentuk pola falling wedge pattern ya. Menurut saya ada potensi breakout, dan setup trend ini masih valid selama harga di atas garis merah ya. Teman-teman yang mau buy mungkin bisa buy on breakout dan stop lossnya dipasang di bawah garis merah. Sekali lagi bukan financial advice, do your own research. AI16Z. Aduh ini jelek banget ya, udah di support sih ya. Ini kesempatan terakhir untuk AI16Z. Harusnya dari level support ini harga bisa mantul. Tapi jika tidak dan harga break ke bawah, ya antisipasi penurunan lebih dalam lagi. Cuman saya nggak suka ya, AI16Z ini koreksinya dalam banget. Dibandingkan dengan PP yang koreksinya itu nggak terlalu dalam, Wave yang masih normal gitu ya. Wave juga cakep sih ya, setupnya sama seperti Mock. Wave ini bullish falling wedge pattern, jika breakout boleh buy, stop loss di bawah garis merah. Sekali lagi, bukan financial advice. Apalagi? Fartcoin, gimana ya? Jelek banget chartnya ini. Sementara sih udah jebol support ya. Tapi nggak jebol-jebol banget. Teman-teman bisa lihat ini false breakout lagi. Harusnya bisa recovery dalam waktu dekat ya, harusnya. Tapi jika harga closing di bawah level support ini, antisipasi penurunan lebih dalam lagi. Untuk sekarang sih masih bisa naik. Ya, sekarang Fartcoin masih bisa naik.
Apakah alt season akan datang? Kalau alt season semua koin naik, enggak. Kalau alt season beberapa altcoin akan naik, yes, menurut saya itu pasti terjadi setiap cycle ya. Tapi alt season seperti dulu di mana semua koin naik ya, beli koin apa aja yang koin yang paling sampah kalian beli itu bisa naik, itu masa itu sudah lewat ya. Menurut saya itu sudah terlalu banyak koin yang beredar di market sehingga money flow yang dibutuhkan untuk pump semua koinnya itu tidak cukup. Maka altcoin yang akan menang itu hanya sedikit saja, dan menurut saya money flow akan concentrated kepada altcoin kecil ini ya, kelompok altcoin kecil ini yang akan outperform. Tarif Trump yang ditunda 90 hari sejak April harusnya berakhir hingga awal pertengahan Juli depan. Bagaimana outlook ke depannya? Menurut saya mereka akan waras ya. Menurut saya mereka tidak akan set tarif yang terlalu gila karena saat ini global ekonomi masih lesu ya. ISM masih di bawah 50, China masih deflasi. Mereka nggak akan pasang tarif terlalu besar karena posisi mereka semua lagi lemah gitu. Jadi harusnya mereka akan sensibel lah, mereka akan normal ya. Kok banyak yang bilang dari chart others kelihatannya seperti awal bear market 2022. Gimana menurut Koko? Coba saya lihat chart others. Awal bear market 2022. Jadi di sini ya. Oke, saya lihat nih. Jadi di sini kan harga di sini turun, naik, turun gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini turun, naik, turun. Yang saya bisa bilang adalah ya. Maaf. Sorry guys. Yang saya bisa bilang adalah kondisi makro di tahun 2022 dan kondisi makro di tahun 2025 saat ini itu sangat beda. Di tahun 2022 the Fed naikin suku bunga, mereka quantitative tightening ya, dollar index naik, bond yields naik, dan itu sangat negatif untuk global liquidity. Dan karena Bitcoin bergerak mengikuti global liquidity ya guys ya, 90% pergerakan Bitcoin itu mengikuti global liquidity ya. Dan karena 4 faktor itu ya, bond yields naik, dollar index naik, quantitative tightening, the Fed naikin suku bunga, 4 hal ini sangat negatif untuk global liquidity. Dan teman-teman juga bisa lihat apa yang terjadi di global liquidity di tahun 2022 nih ya. Hancur global liquidity ya, global liquidity hancur. Saat ini global liquidity gimana? Apakah hancur? Kelihatannya sih nggak hancur ya. Jadi menurut saya skenario-nya sangat berbeda. Kalau teman-teman pakai cocok logi, oh ini chartnya mirip ini mirip bear market, ya bisa-bisa aja guys. Saya juga bisa bilang ini sangat mirip dengan bull market. Mengapa? Karena di sini ya teman-teman bisa lihat harga naik, lalu harga turun, naik, turun, lalu lanjut naik lagi, ya kan? Saya juga bisa bilang ini turun, naik, turun, lanjut naik lagi gitu. Bisa aja guys ya, cocok logi gitu loh. Dicocok-cocokin ya, oh ini mirip ini, oh ini mirip ini. Supaya apa? Ya, supaya dapat attention. Soalnya kalau di Twitter, di sosial media, yang paling gampang dapat attention itu jika mereka sharing outlook bearish. Gitu. Ya, jadi menurut saya Bitcoin belum bear market ya, harusnya masih bisa naik lagi. Ya sekarang aja udah recover ini dari 98 udah mau 102.000. Nih 102.000 gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan sementara ini ya. Sementara minyak masih stabil, jika minyak meledak di situ baru bahaya.